Selamat datang di abad 21, di mana pendidikan bukan lagi sekadar duduk di kelas, mendengarkan guru, dan menghafal pelajaran. Guru tidak lagi hanya mengajar dari buku teks, mereka harus menjadi fasilitator yang membantu siswa mengembangkan cara berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Dengan bimbingan yang tepat, maka siswa akan belajar bagaimana caranya ia harus belajar. Kini, guru harus menerapkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Dalam artian, yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat mereka, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di abad 21 ini, kita mendorong siswa untuk menemukan minat mereka sendiri dan mengejar keingintahuan mereka. Pendidikan yang memerdekakan juga berarti memberikan ruang bagi siswa untuk gagal dan belajar dari kesalahan mereka. Ketahuilah bahwasannya ini adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Lingkungan sekolah yang mendukung juga penting. Sekolah yang ramah, aman, dan inovatif menciptakan atmosfer yang kondusif untuk belajar. Ketika siswa merasa nyaman dan dihargai, maka mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan terus berkembang. Di luar konteks akademik, pendidikan yang memerdekakan juga mencakup pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ini memberi siswa kesempatan untuk menemukan dan mengasah bakat mereka di berbagai bidang. Kegiatan seperti ini membantu membentuk karakter dan kepribadian mereka. Kemudian, kolaborasi adalah kunci di abad 21 ini. Proyek kelompok membantu siswa belajar bekerja sama, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan menghargai perspektif orang lain. Mereka belajar bahwa bersama, mereka bisa mencapai lebih banyak. Karena pendidikan yang memerdekakan adalah kunci untuk membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pernah nggak sih kalian berpikir, seberat apa ya jadi guru SD? Atau kalian melihatnya seperti mudah aja karena cuma ngajar bocil? Bagiku menjadi guru SD itu cukup berat dan cukup rumit. Tapi seru juga. Setiap hari ada aja kejutan dari anak-anak. Kita harus selalu siap, sabar, dan tentunya kreatif. Kadang kita menghadapi berbagai situasi di kelas, mulai dari anak-anak yang berlarian, yang mengangkat tangan untuk bertanya atau bercerita hal yang sebetulnya gak ada sangkut pautnya sama pelajaran, hingga anak-anak yang tampak bosan. Bayangin nih, kamu punya 30 anak di depan kamu, semuanya dengan kepribadian dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang super aktif, ada yang pemalu, ada yang butuh perhatian ekstra, dan ada juga yang selalu penasaran. Kadang ada juga yang nangis karena nggak bisa jawab soal, malas nulis, ada yang ribut karena merebut mainan, atau karena berantem yang tadinya bercanda jadi beneran, dan ada yang suka tanya terus-menerus, Bu, ini gimana? Atau Bu, itu gimana? Ada juga yang sering ngeluh, Bu, aku capek, aku gak mau nulis, aku mau diperin aja nulisnya, aku mau nyanyi aja Bu, gak mau belajar. Ya begitulah anak-anak. Ini nih yang bikin seru tapi juga menantang. Setiap anak itu unik. Ada yang super kritis, tahu punya banyak pertanyaan. Ada yang suka menggambar dan imajinasi yang luar biasa. Dan ada yang pemalu tapi sebenarnya pintar banget. Iya, kalau nggak sabar bisa pusing sendiri deh kita. Nah, tapi justru di situ tantangannya. Bagaimana kita bisa membuat mereka semua merasa dihargai dan terus semangat belajar. Juga, jadi guru SD itu harus kreatif. Kita harus bisa membuat video pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Ada kita bikin permainan, cerita bergambar, atau video pendek, dan lain sebagainya. Tujuannya biar anak-anak nggak bosan dan bisa memahami materi dengan cara yang menyenangkan. Ya, meskipun penuh tantangan,
Kadang ada kepuasan tersendiri ketika melihat anak-anak berhasil memahami pelajaran, atau ketika mereka tersenyum senang karena berhasil mengerjakan tugas. Melihat mereka berkembang, itu kebahagiaan tersendiri. Rasa capek, pusing, lelah, seolah-olah hilang begitu saja. Jadi, seberat apapun tantangannya, menjadi guru SD adalah profesi yang penuh cinta dan dedikasi. Untuk semua guru di luar sana, terima kasih atas perjuangan kalian. Dan untuk kalian yang mungkin bercita-cita menjadi guru, jangan ragu. Karena percaya deh, perjalanan ini penuh warna dan makna.